Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas ABT 4B pagi, akan mempresentasikan laporan praktikum pemasaran dan penjualan UMKM Mindoni. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah pemasaran dan penjualan, yaitu Bapak Rahmat Hidayat. Boleh di next? Nah, di sini ada anggota dari kelompok 3. Pertama ada Jessica Nuraisa Ravanda, ada Gustrianti Angelina Siahan, ada Malinda, ada Imam Muhammad Asin, saya sendiri Fitriani Nur Aulia, dan ada Dwi Wulandari. Boleh di next? Saya akan mempresentasikan latar belakang dari UMKM Mindoni. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM pada kali ini yaitu Mindoni. Mindoni ini biasa disebut juga dengan mie ayam Doni. Nah, UMKM ini didirikan pada tanggal 2 November 2021 yang terletak di Jalan Balai Taman Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, pada UMKM ini terdapat beberapa menu dan menu yang paling bestseller yaitu mie ayam goreng. Hal ini dikarenakan menu ini jarang ditemukan di tempat lain, sehingga dapat membedakan usaha ini dari UMKM lainnya. Hal lain yang menjadi pembeda juga, yaitu dikarenakan menu ini memiliki keunikan sehingga dapat menarik perhatian serta adaptasi rasa yang sesuai dengan preferensi lokal. Pemilik juga fokus pada pemasaran melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan visibilitas usaha. Boleh di next? Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Saya akan membahas tentang digital marketing. Next. Digital marketing adalah salah satu model pemasaran yang efektif dan efisien di tengah perubahan teknologi yang cepat dan semakin masif. Model pemasaran ini telah menjelma menjadi mesin penggerak utama dalam strategi bisnis yang efektif, efisien, dan kreatif. Next. Strategi digital marketing. Yang pertama adalah media sosial. Buatlah lebih menarik dan informatif. Yang kedua adalah konten yang menarik. Unggah foto dan video yang menarik, informatif, dan berkualitas tinggi tentang produk. Adakan konten, kontes, dan giveaway. Yang ketiga adalah iklan berbayar. Gunakan platform iklan berbayar seperti Google Ads atau Facebook Ads. Gunakan data analitik untuk melacak performa iklan dan melakukan penyesuaian. Yang keempat adalah bekerjasama dengan influencer yang sesuai dengan target audiens Anda. Yang kelima adalah optimalkan SEO. Gunakan kata kunci yang relevan dalam konten media sosial dan daftarkan usaha mie ayam goreng di Google My Business. Yang keenam adalah layanan pesan antar. Bekerja sama dengan platform pesan antar, tawarkan promo dan diskon khusus, pastikan layanan cepat, efisien, dan memuaskan pelanggan. Next. Yang ketujuh adalah pelayanan yang baik. Berikan pelayanan yang baik dan ramah. Tanggapi dan atasi keluhan pelanggan dengan baik, cepat, tepat, dan profesional. Feedback pelanggan. Mintalah dan gunakan feedback untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Tips tambahan. Gunakan hashtag yang relevan pada postingan media sosial. Adakan program loyalitas pelanggan untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan setia. Ikuti tren terbaru di dalam dunia kuliner dan digital marketing. Yang terakhir adalah teruslah belajar dan berinovasi untuk mengembangkan usaha mie ayam goreng Anda. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan konten marketing. Apa itu konten marketing? Konten marketing atau pemasaran konten adalah strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan dan distribusi konten yang bernilai, relevan, dan konsisten untuk menarik dan membangun hubungan dengan target audiens yang ideal. Konten ini bisa berupa berbagai format seperti tulisan, yaitu artikel, blog, postingan media sosial, e-book, email marketing. Visual seperti foto, video, infografik, meme, dan presentasi, dan audio seperti podcast, musik, dan audiobook. Next. Tujuan utama dari konten marketing adalah yang pertama meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek, dan menarik pelanggan baru dan membangun hubungan dengan pelanggan, lalu meningkatkan penjualan, dan yang terakhir yaitu memposisikan brand sebagai ahli di bidangnya. Next. Manfaat dari konten marketing yaitu yang pertama meningkatkan SEO. Konten yang berkualitas dapat meningkatkan peringkat situs web di mesin pencari sehingga lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Yang kedua yaitu membangun kepercayaan. Konten yang informatif dan bermanfaat dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan dan meningkatkan kredibilitas brand Miandoni. Yang ketiga yaitu menarik pelanggan baru. Sebelumnya, konten yang menarik dapat menarik pelanggan baru yang tertarik dengan produk atau layanan pada UMKM Yandoni. Mohon maaf sebelumnya, kembali back. Lalu ada meningkatkan penjualan, yaitu konten yang persuasif dapat mendorong pelanggan untuk membeli produk dari UMKM Yandoni. Yang terakhir yaitu membangun komunitas. Konten yang dapat membangun komunitas di sekitar brand Yandoni, di mana pelanggan dapat berinteraksi satu sama lain dengan brand Yandoni. Next. Tips membuat konten yang efektif. Yang pertama, kenali target audiens, lalu promosikan konten, lalu buatlah konten yang bernilai, ukur dan analisis, dan harus selalu konsisten. Next. Saran serta solusi mengenai konten marketing pada UMKM Miandoni. Yang pertama, konten yang menarik dan informatif seperti resep dan tips, kisah Miandoni, manfaat mie ayam goreng, dan proses memasak. Lalu ada konten yang interaktif dan menyenangkan seperti kontes dan giveaway, testimoni pelanggan, tantangan kuliner, dan membuat meme dan video lucu. Selanjutnya ada memanfaatkan platform media sosial yang tepat seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Next. Lalu ada kolaborasi dan influencer marketing. Yang pertama yaitu bekerjasama dengan influencer kuliner, lalu berkolaborasi dengan UMKM lain. Yang terakhir yaitu konsisten dan analisis. Yang pertama konsisten dalam membuat konten dan gunakanlah alat analisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, sosial media marketing.
Miandoni memiliki sosial media marketing yang pertama Instagram. Miandoni memiliki akun Instagram yaitu @miandoni. Pada akun Instagram Miandoni memiliki 487 pengikut aktif. Kemudian ada TikTok. Miandoni memiliki akun TikTok yaitu @miandoni. Pada akun TikTok memiliki 26 pengikut aktif. Next. Kemudian Miandoni memiliki jasa layanan makanan yaitu GrabFood. Di GrabFood Miandoni memiliki akun yaitu Miandoni Baloi Indah dan memiliki penilaian bintang 4,5. Next. Hal yang sudah dilakukan pada akun sosial media Miandoni yang pertama berkolaborasi dengan influencer dan partner seperti @millennial.batam. Kemudian ada interaksi dengan pengikut. Miem Goreng Doni sering berinteraksi dengan pengikut mereka di media sosial dengan menjawab komentar dan pertanyaan mereka. Kemudian ada konten yang menarik. Miem Goreng Doni sering memposting konten yang menarik dan informatif seperti foto dan video makanan mereka. Next. Kemudian ada rekomendasi Miem Goreng Doni untuk meningkatkan sosial media marketing. Pertama, tingkatkan keterlibatan dengan pengikut, adakan kontes dan giveaway, dan dorong pengikut untuk berbagi foto dan video mereka sendiri. Yang kedua, lacak data media sosial, gunakan alat analitik untuk melacak performa postingan Miandoni dan mengidentifikasi tren. Kemudian jalankan iklan media sosial. Targetkan audiens yang spesifik dengan iklan berbayar. Kemudian tetap ikut tren terbaru, tetap up to date dengan algoritma media sosial terbaru. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya pembahasan tentang analisis penjualan. UMKM Miandoni yang bergerak di bidang kuliner dengan produk utamanya adalah mie ayam goreng menunjukkan kinerja penjualan yang menarik berdasarkan data yang tersedia dari ulasan dari GrabFood, Google Maps, serta Instagram. Rata-rata penjualan harian mencapai 100 porsi, dengan variasi pada hari biasa sekitar 70 porsi, dan akhir pekan antara 100 hingga 120 porsi. Tren ini mengindikasikan adanya permintaan yang konsisten dan peningkatan yang signifikan saat akhir pekan, yang biasa dimanfaatkan untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang pertama adalah analisis terkait rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan harian dapat dihitung sebagai berikut: 70 porsi dikali 5 hari kerja, lalu ditambahkan 120 porsi dikali 2 hari akhir pekan, lalu dibagi dengan 7 hari dalam seminggu, sehingga menghasilkan sekitar 590 porsi per hari. Ini menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki stabilitas dalam hal permintaan produk dengan puncak penjualan yang terjadi pada akhir pekan. Selanjutnya adalah analisis terkait produk terlaris. Ulasan dari Gmax dan IG memberikan wawasan bagi calon pelanggan. Produk yang paling sering dipesan adalah mie ayam goreng, minuman cendol, yang sering naik daun. Berdasarkan ulasan ini, UMKM bisa fokus pada promosi kedua produk ini untuk meningkatkan penjualan. Misalnya, bundling mie ayam goreng dengan minuman cendol dapat menjadi daya tarik bagi pelanggan dan mendorong penjualan yang tinggi. Selanjutnya adalah analisis potensi pendapatan. Dengan asumsi bahwa 30% dari total penjualan harian adalah mie ayam goreng dan 20% adalah minuman cendol, kita bisa memperkirakan pendapatan harian dan bulanan. Dengan besaran untuk mie ayam goreng mencapai 12.686.000 sekian, dari hasil minuman cendol sebesar 4.474.000 sekian, sehingga dari kedua total ini menghasilkan pendapatan sekitar 17.160.000 sekian. Selanjutnya adalah analisis strategi promosi. Pertama, promosi produk-produk populer seperti ayam goreng dan minuman cendol bisa ditingkatkan, baik melalui media sosial maupun di lokasi fisik. Diskon atau pakai bundling antara mie ayam goreng dan minuman cendol dapat menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua adalah memanfaatkan ulasan positif dari Google Maps di media sosial sebagai testimoni yang dapat menarik minat pelanggan baru. Testimoni pelanggan seringkali menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian. Selanjutnya adalah analisis inovasi produk. Selain fokus pada produk-produk yang sudah populer, inovasi produk juga penting, mengembangkan variasi baru dari mie ayam goreng dan menciptakan versi khusus dari minuman cendol dapat menarik segmen pasar yang lebih luas. Misalnya, mie ayam memiliki berbagai tingkat kepedasan, lalu minuman cendol dengan tambahan rasa baru seperti rasa buah dan lain-lain. Yang terakhir adalah analisis terhadap penawaran spesial di akhir bulan. Dengan peningkatan penjualan yang signifikan pada akhir pekan, UMKM dapat mempertimbangkan penawaran spesial pada hari-hari tersebut. Seperti ada promo beli 1 gratis 1, diskon spesial untuk pembelian dalam jumlah tertentu, atau acara khusus seperti live cooking show, bisa menarik lebih banyak pengunjung untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya adalah kesimpulan. UMKM Miandoni yang berada di Batam adalah salah satu restoran yang sukses dengan menu yang beragam. UMKM Miandoni juga memanfaatkan pemasaran konten sebagai strategi utama untuk menjangkau pelanggan. Dengan menyediakan konten yang relevan dan menarik di berbagai platform seperti Instagram dan TikTok, bisnis ini berhasil meningkatkan keterlibatan pelanggan dan kesadaran merek. Analisis data dari platform seperti GrabFood menunjukkan tingkat konversi yang tinggi yang mengindikasikan stabilitas dan potensi kenaikan harga untuk promosi. Pembuatan konten yang menarik dan analisis data produk menjadi kunci utama dalam strategi pemasaran UMKM Miandoni untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Selanjutnya, usulan strategi untuk UMKM Miandoni. Yang pertama yaitu promosi dan penawaran khusus. Untuk menarik minat pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama, UMKM Miandoni dapat menawarkan paket bundling seperti beli 2 gratis 1. Yang kedua, event marketing. UMKM Miandoni dapat mengadakan gerak pop-up seperti festival makanan atau bazar untuk menarik perhatian banyak orang. Yang ketiga yaitu branding dan positioning. Dalam hal ini, untuk meningkatkan branding, UMKM Miandoni dapat membuat produk mereka lebih menarik dan konsisten dengan identitas visual brand yang mencerminkan brand mereka. Selanjutnya, yang keempat, Customer Relationship Management. UMKM Miandoni dapat rutin meminta umpan balik dari pelanggan dan menggunakan informasi ini untuk terus memperbaiki produk dan layanan mereka. Yang kelima yaitu kemitraan dan kolaborasi. UMKM Miandoni dapat memperluas jangkauannya seperti bekerja sama dengan bisnis lokal lainnya untuk saling mempromosikan produk. Berikut adalah dokumentasi yang telah kita lakukan pada UMKM Miandoni.
Sekian dari atas perhatiannya, kami dari segenap kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.